Rasul bersabda, kami berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sautud darbi walladzi ja'ala sautul akhi shaghir dik walladzi ja'ala sautu sukutil kitab walladzina idza nujammi'uhum dabbidu salatan wa salaman ala khairil anam wa laysa li akhi imam walakin li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi suratil humazah wailul likulli humazatin humazah wa qala an-nabiyyun al-amanah la taghdab walakal jannah wa qultu kamilah udkhulu fi silmi kafah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di malam hari ini. Sholawat berpangkaikan salam marilah kita limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, pahlawan revolusi tanpa berdasi, baginda tercinta anti mencinta, baginda siapakah beliau? Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Dan tidak lupa pula kepada para sahabat dan tabi'in wa tabi'in, semoga selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula kepada jajaran dewan juri yang kami hormati. Baiklah para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, lihatlah pada zaman sekarang banyak orang-orang mukmin yang pergaulannya terbawa oleh pergaulan barat, sehingga mereka terbawa dengan pergaulan di sana. Apa penyebabnya? Karena mereka tidak konsekuen dalam akidahnya. Karena itu kita di dalam hati kita harus ditanamkan istiqomah, yang insya Allah kami bertiga akan mengangkat sebuah tema yang berjudul istiqomah. Istiqomah adalah al-istiqomatu mulazimatut thariqi bi fi'lil wajibati wa tarkul manhiyati, yaitu konsekuen di jalan Allah untuk menjalankan segala kewajiban dan meninggalkan segala larangannya. Dalam riwayat lain juga dikatakan istiqomah adalah keberuntungan dan hawa nafsu. Karena itu malaikat layak turun kepada orang-orang istiqomah untuk mengusir ketakutan dan keresahan mereka dan membawa kabar gembira kepada orang-orang istiqomah dengan syurga, sebagaimana dibacakan firman Allah Quran surat Fussilat ayat 30. Aku berlindung di bawah naungan-Mu, ya Allah, dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu, ya Allah, yang Maha Pengasih, tercurah kasih, yang Maha Penyayang, terlimpah sayang. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka menumbuhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kalian merasa takut dan bersedih hati.
Dan bergembiralah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Sudah jelas dalam ayat tersebut bahwasannya barang siapa yang menanamkan istiqomah dalam hatinya dijanjikan surga oleh Allah. Istiqomah merupakan tingkatan tertinggi dalam Kesempurnaan pengetahuan dan perbuatan, kebersihan yang tercermin dalam ucapan dan perbuatan, kebersihan akidah dari segala bid'ah dan kesesatan. karenanya istiqomah tidak dapat untuk kita dalam menggapainya. Sebagaimana dalam Quran surat Fussilat ayat 6. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah Muhammad, bahwasanya aku hanya manusia seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan istiqomahlah kalian beribadah kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Perintah untuk memohon ampunan karena adanya kekurangan. Rasulullah SAW bersabda, istiqomahlah kalian semua karena itu kalian tidak dapat untuk mencapainya, karena istiqomah adalah perkara yang susah kita untuk menggapainya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu kita sebagai orang mukmin harus berusaha untuk meningkatkan istiqomah dalam segala hal. Yang harus diketahui, yang penting dalam istiqomah adalah yang pertama, Istiqomah hati. pada dasarnya istiqomah adalah istiqomah hati terhadap tauhid. Rasulullah bersabda, tidaklah benar iman seorang apabila hatinya belum benar, dan tidaklah seorang itu benar dengan imannya ketika lisannya belum benar. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka tidak akan ada rasa khawatir terhadap mereka, dan mereka pula tidak bersedih hati. Dan yang kedua adalah istiqomah lisan. Setelah hati yang kita telah ketahui, istiqomah hati adalah istiqomah lisan, karena lisan itu merupakan penerjemah dari hati. Kesimpulannya adalah bahwasannya ketika kita orang mukmin ingin beristiqomah, maka kita harus berusaha dengan itu. Sebagaimana para ulama berkata, laqad yurja li jarihi syaifi buru wala bur'a lima jaraha lisanu. Laqad yurja li jarihi syaifi buru wala jaraha lisanu. Apabila pedang sudah melukai tubuh, si ada obat yang mesti dicari. Lisan melukai hati, apakah obat yang masih bisa dicari? Yumkin hada minna natluful afwa in wajadtum khati'at minna akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.